Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi hidupmu. Pada tayangan kali ini, aku ingin mengangkat sebuah tema tentang perbuatan Tuhan yang secara khusus bagi orang-orang percaya, semacam pembelaan Tuhan, semacam pembalasan Tuhan, tetapi ini sempurna terhadap musuh-musuh orang-orang percaya. Jadi dikatakan di sana Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini luar biasa dikatakan jika engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Ini pasti seru, pasti seru. Oleh sebab itu tonton videoku ini setelah tayangan yang berikut ini. Oke? Silakan. Pendekatan firman-Mu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, aku berdoa setiap pagi secara khusus untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, kiranya bisa mempertimbangkan usulan gencatan senjata tanpa syarat yang diserukan oleh negara Prancis, Jerman, Inggris, dan Polandia demi kemanusiaan, agar pimpinan Eropa bisa terus mengusahakan perdamaian dan upaya negosiasi langsung yang diminta Presiden Putin kepada pemimpin Eropa dan Ukraina bisa segera terwujud. Amin. Hal ini guna mengakhiri perang Rusia dan Ukraina, agar belas kasihan Tuhan dicurahkan atas Rusia dan Ukraina, supaya bukan hanya gencatan senjata saja, melainkan benar-benar terjadi perdamaian selamanya pada kedua negara ini. Hal yang sama, aku juga berdoa agar kedua negara yang bertetangga yakni India dan Pakistan bisa menahan diri dan tidak terprovokasi dengan situasi dan kondisi yang memanas hari-hari ini, sehingga perang kedua negara dapat ditangguhkan. Doaku kiranya PBB dan negara-negara maju bisa meredam situasi yang memanas antara India dan Pakistan, sehingga tidak menimbulkan perang yang menambah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut, agar India dan Pakistan juga bisa belajar dari negara Rusia dan Ukraina serta negara-negara konflik lainnya, di mana perang hanya akan membawa kehancuran dan banyak korban jiwa. Itulah yang dituliskan dari kitab Matius 24 ayat 6-8, bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, serta akan ada kelaparan
dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Soul Seeker, dahulu aku berpikir perang hanya terjadi pada kitab Perjanjian Lama tentang perjalanan umat Tuhan menuju tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Tetapi ternyata perang akan terus berlangsung dan masih akan berlangsung. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan negara bangkit melawan negara, dan semuanya ini baru terjadi menjelang akhir zaman. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, peperangan memiliki arti yang kompleks dan bervariasi, mulai dari keterlibatan militer yang konkret hingga representasi simbolis dan teologis. Bagaimana kita dapat memahami jika peperangan dalam Perjanjian Lama bisa dipahami sebagai keterlibatan militer secara konkret, di mana perang yang dianggap sebagai perintah langsung dari Allah seperti penaklukan bangsa Kanaan dianggap sebagai tindakan kodrat ilahi untuk membebaskan umat Israel dan menegakkan keadilan Tuhan. Perang yang disebut perang suci atau Melkemet Mitvah, perang yang dilakukan adalah untuk mempertahankan iman percaya dan mempertahankan perjanjian dengan Allah, dengan melibatkan ritual keagamaan dan dukungan ilahi berupa peperangan sebagai alat hukuman Allah atas dosa dan ketidaktaatan, seperti yang juga dialami oleh bangsa Israel yang dihukum Tuhan melalui kekalahan perang dengan bangsa asing. Jadi pada hakikatnya sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia dan bangsa Israel dalam melawan musuh-musuh mereka baik fisik maupun secara rohani. Soul Seeker, representasi simbolis dan teologis di mana dalam perang di dalam Perjanjian Lama seringkali dipahami sebagai pertempuran rohani melawan kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan setan, dan kekuatan musuh yang mempresentasikan terhadap dosa dan kejahatan. Perang juga dapat dianggap sebagai alat penghakiman ilahi terhadap bangsa-bangsa yang berbuat dosa dan tidak taat pada hukum Allah. Dan peperangan dapat digunakan untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum Allah seperti yang terlihat dalam penaklukan Kanaan. Peperangan juga merupakan bagian integral dari budaya perang di zaman Perjanjian Lama dengan berbagai bentuk dan motif yang berbeda-beda. Bahkan perang juga dapat digunakan sebagai alat politik dan militer untuk mengamankan wilayah, memperluas kekuasaan, dan mempertahankan diri dari ancaman musuh. Kesimpulan secara keseluruhan, peperangan dalam Perjanjian Lama memiliki arti yang sangat kompleks dan multidimensi. Selain sebagai keterlibatan militer secara konkret, perang juga memiliki makna simbolis, teologis, dan budaya yang signifikan. Pemahaman akan konteks sejarah dan budaya serta interpretasi yang tepat sangat penting untuk memahami arti dan makna peperangan dalam Perjanjian Lama. Kalau kita melihat Keluaran 34 ayat 7 dikatakan di sana bahwa peperangan-peperangan tersebut sebenarnya adalah bentuk penghakiman Allah terhadap orang-orang yang jahat. Orang-orang yang mati dalam peperangan tersebut, orang-orang yang berperang melawan Israel telah membuat keputusan karena mereka telah menolak Allah, sehingga Allah menjatuhkan penghakiman atas mereka. Gambaran besarnya adalah Allah berurusan dengan orang jahat untuk melindungi orang-orang yang percaya atau orang-orang yang benar. Walaupun Alkitab tidak sepakat dengan adanya perang untuk alasan apapun dan mendukung dengan semua orang tentang perdamaian dalam Roma 12 ayat 18. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tetapi Alkitab menulis bahwa terwujudnya perdamaian dan keadilan umumnya dicapai melalui
perang. Dalam Matius 24 ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi, perang memang harus terjadi. Alkitab khususnya di Perjanjian Lama bahkan seolah-olah membenarkan tindakan pembunuhan saat perang atau membunuh sebagai pembelaan diri dalam Keluaran 22 ayat 2 atau membunuh orang lewat hukuman mati dalam Kejadian 9 ayat 6. Pemerintah suatu negara secara ilahi diberi wewenang untuk memakai pedang dalam Roma 12 ayat 4. Lalu di Ulangan 20, Allah sendirilah yang mengatur strategi perang sebagai bangsa Israel. Di Perjanjian Baru kita bisa menemukan di Matius 26 ayat 52. Ketika Yesus menggenapi dirinya disebut sebagai kaum pemberontak, Ia mengatakan kepada murid-muridnya, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, tidak membawa bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab murid-muridnya, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka. Lalu katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Apakah ini merupakan pengajaran yang masuk akal? Di mana Yesus menyuruh murid-muridnya membeli pedang? Sesungguhnya Yesus menggenapi nats kitab suci yang harus digenapi oleh Yesus. Dikatakan ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku harus dan sedang digenapi. Sulsiker, jawab murid-muridnya, Tuhan, ini 2 pedang. Jawab Yesus, sudah cukup. Adapun Yesus mendesak murid-muridnya untuk membeli pedang adalah sebagai alat perlindungan. Lukas 22 ayat 36 sampai 38. Jadi membeli pedang sebagai penggenapan karena dikatakan Yesus termasuk golongan kaum pemberontak. Sedangkan ajaran Yesus tidaklah demikian. Dibuktikan pada ayat Alkitab yang paling umum terkait dengan perkataan sarungkan pedangmu. Yohanes 8 ayat 11, Matius 26 ayat 52. Sarungkan pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang harus diberikan Bapa kepadaku? Makanya waktu Yudas rombongan dengan prajurit-prajurit, lalu Yesus katakan, aku sebenarnya bisa mendatangkan bala tentara malaikat. Tetapi Yesus saat itu menyerahkan dirinya. Dia dikatakan sebagai kaum pemberontak. Sementara di Matius 26 ayat 52 Yesus berkata, masukkan pedangmu kembali ke dalam sarungnya, karena barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. In this section aku akan membahas tentang sebuah perbuatan Tuhan secara khusus bagi orang percaya, semacam pembelaan Tuhan, juga pembalasan Tuhan yang sempurna terhadap musuh-musuh orang percaya. Aku mengambil dasar cerita bagaimana umat Israel merebut tanah perjanjian, the Hope Land. Dalam kitab Yosua 24 ayat 11, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, dan orang Girgasi, serta orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-12, kemudian Tuhan melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka di depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu, demikianlah
kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang akan makan hasilnya. Ayat Alkitab tersebut, ayat Alkitab yang sering digunakan dalam konteks berperang ganti aku adalah pada Keluaran 14 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Juga dikatakan dalam kitab Mazmur 91 ayat 7-8, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Soul Seeker, kata tabuhan ini mengingatkan aku ketika aku sering berpergian ke kota Banyuwangi, di mana ada sebuah pulau yang bernama Tabuhan. Pulau ini berada di ujung utara Banyuwangi, dekat dengan Selat Bali, dan tepatnya berada di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Pulau Tabuhan merupakan pulau yang kecil, luasnya sekitar 7 hektar, yang menyajikan wisata keheningan daratan yang dikelilingi air laut. Secara harafiah, kata Tabuhan berasal dari suku Osing atau suku yang ada di Banyuwangi, yang memiliki arti musik atau tetabuhan. Konon bunyi-bunyian itu akibat dari tiupan angin yang cukup kencang dan berisik di daerah tersebut. Tetapi Soul Seeker, kata tabuhan di Perjanjian Lama beda arti dengan kata tabuhan di Banyuwangi. Dikatakan dalam Perjanjian Lama, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Tabuhan ini adalah hornet atau tawon eusosial yang besar. Penampilannya mirip dengan kerabat dekat tawon jaket kuning. Beberapa spesies dapat mencapai panjangnya 5,5 cm. Sengatan racun tabuhan raksasa ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada tubuh manusia dan kegagalan banyak organ yang kemudian menyebabkan kematian manusia. Jadi di sini Soul Seeker, dapat kita lihat bagaimana Allah yang berperang melawan musuh-musuh orang percaya. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik, dan musuh-musuh Tuhan itu diserahkan di dalam tanganmu. Apa yang Tuhan tunjukkan untuk membela bangsa Israel? Tuhan akan melepaskan ribuan tawon eusosial yang besar yang disebut sebagai tabuhan atau hornet yang terbang mendahului umat Israel, dan binatang-binatang ini menghalau musuh Israel dan menyerang mereka dari depanmu. Dan tawon-tawon itu ada di depan umat Israel sebagai infanteri. Infanteri adalah pasukan yang bertempur dengan berjalan kaki dan biasanya merupakan tulang punggung pasukan dalam pertempuran. Jadi Tuhan yang memerintahkan tawon-tawon itu untuk berperang ganti kamu. Jadi benarlah apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Tuhan akan berperang gantikan kamu. Kamu akan diam saja, kamu hanya menonton saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Pada akhirnya, musuh-musuh itu Tuhan serahkan ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, mengapa ada ayat Alkitab yang mengkaitkan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan? Dalam Roma 12 ayat 19, ayat ini menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat-ayat ini menekankan bahwa Allah adalah Allah yang berperang untuk umatnya, dan umatnya dapat mengandalkan Tuhan
dalam segala peperangan rohani atau fisik. Kembali lagi dalam pertanyaan kita, mengapa kita tidak diperbolehkan membalas? Oleh karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, dan pembalasan Tuhan lebih ngeri. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kata ngeri itu merupakan sesuatu yang dahsyat kengeriannya. Dan ini ayat menggambarkan suatu rasa takut yang luar biasa, di mana seseorang akan berhadapan dengan sang firman, sang waktu, sang kekekalan, yaitu Tuhan semesta alam. Saudara, karena orang itu berhadapan langsung dan berperang sendiri melawan Tuhan dan berperang dengan Tuhan, sama saja orang itu menceblungkan diri dalam penghukuman Tuhan. Ibrani 10 ayat 29 mengatakan betapa lebih beratnya hukuman yang akan dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang mengkuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Alkitab mencatat banyak peperangan yang terjadi dengan pertolongan Tuhan. Banyak kisah di Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin, yang tidak masuk akal, pertolongan Tuhan ini bisa menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah keberanian, menjadi sebuah strategi, atau bahkan tindakan langsung dari Tuhan. Saudara, kita akan mengerti antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama mereka bangsa atau umat Tuhan berperang dan Allah berjalan di depannya, tetapi dalam perjanjian baru kita tetap berperang dalam pengertian kita harus berani menghadapi setiap kesulitan, kejahatan, kesukaran, tipu muslihat yang dilakukan orang. Kita harus berani berhadapan. Jadi kita tidak membiarkan, kita tidak ngalah wae, kita tidak diam saja karena aku orang Kristen, aku penuh kasih, aku tidak akan membalas. Bukan itu. Setiap kejahatan yang menimpa dirimu, setiap persoalan-persoalan yang dilakukan oleh orang-orang jahat, kamu harus berani menghadapi. Kamu bukan sembunyi di belakang pintu, kamu bukan sembunyi di dalam rumahmu, tetapi kamu harus keluar dan hadapi. Kata menghadapi di sini berarti kita harus berani berperang. Memang firman Tuhan katakan kita tidak melawan darah dan daging, tidak melawan tubuh manusia, tetapi kita melawan penghulu-penghulu udara, yaitu setan yang menguasai pikiran manusia. Di situ kita harus hadapi dengan kekuatan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Di dalam namanya semua makhluk tunduk di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita harus berperang. Berperang artinya kita berdoa. Berperang artinya kita harus memikirkan sungguh-sungguh dan membawa dalam doa. Supaya apa? Supaya Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita naikkan panji kemenangan. Di dalam kita ke rasa kalah, rasa takut, rasa khawatir, naikkan panji kemenangan. Naikkan puji-pujian, naikkan permohonan kepada Tuhan. Dan Allah yang menggantikan berperang untuk kamu. Jadi saudara, tidak ada orang Kristen atau orang percaya mengatakan menutupi kejahatan, membiarkan kejahatan. Itu harus diperangi dengan doa. Penipuan, kejahatan, kelaliman, kebusukan, kenajisan, percabulan, itu harus kamu perangi di dalam doa. Situasi di luar sana begitu mengerikan, kejahatan begitu merajalela, suap, korupsi, kita harus perangi, kita harus doakan menghadap Tuhan, berdoa syafaat bagi bangsa ini. Supaya apa? Supaya Tuhan yang berperang menggantikan kamu. Kita tidak melawan memakai pedang atau memakai panah untuk membunuh orang. Tidak. Tetapi doa kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berperang menggantikan kamu. Saudara,
Ketika seseorang berperang, ketika seseorang berani menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, firman Tuhan katakan, engkau akan pulang membawa jarahan. Engkau akan pulang membawa jarahan dari musuh. Artinya orang yang berani berperang, artinya orang yang berani menghadapi segala kesulitan, Allah memberikan berkat kelimpahan. Ini bukan teologi kemakmuran, tetapi memang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita memerangi kejahatan, maka engkau akan pulang membawa jarahan itu. Saudara, dikatakan firman Tuhan, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Artinya kita harus bekerja. Di dalam kehidupan iman kita harus bekerja. Harus berani mengabarkan Injil, harus berani mengatakan kebenaran. Karena itu pekerjaan kita. Kita harus berani berperang. Firman Tuhan katakan bahwa rampaslah mereka dari dalam api. Itu seperti berperang, tidak gampang. Tetapi kita harus berani berperang. Karena bukan kekuatan manusia dan bukan kemegahan pedang dan panahmu, tetapi kemegahan nama Tuhan. Saudara paham ini? Bahwa kita berperang bukan melawan darah daging, tetapi melawan penghulu-penghulu udara yang mengatur kejahatan manusia, yang mengacau balaukan manusia. Kita berdoa syafaat, maka akan ada perdamaian di sana. Saudara, di tempat di mana kami memiliki gereja penggembalaan, itu daerah perjudian, daerah yang penuh dengan perjudian. Tetapi ketika dilawan dengan doa dan doa, lama-kelamaan judi itu habis. Dan sekarang blok di mana kami tinggal tidak ada perjudian. Semua anak-anak Tuhan, bahkan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi jemaat. Jadi saudara, kata tabuhan ini mengingatkan saya bahwa Allah yang menggantikan berperang. Allah mengirim tawon untuk menghadapi bangsa-bangsa yang mendiami tanah perjanjian itu, sehingga tanah itu diberikan Tuhan dan kita hanya melihat saja. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian ketika terjadi kerusuhan di Ambon, di mana Tuhan memakai kunang-kunang untuk menolong anak-anak kecil yang lari dari penganiayaan saat itu. Mereka berlari masuk hutan di malam hari yang gelap. Apa yang terjadi? Jelas anak-anak tidak dapat melihat di dalam kegelapan malam di hutan. Dan bagaimana anak-anak ini dapat lolos dari penganiayaan? Tuhan mengirim ribuan kunang-kunang untuk menolong anak-anak kecil ini masuk ke dalam hutan. Diterangi dengan kunang-kunang itu sehingga mereka dapat menemukan jalan. Ketika para penganiaya coba mengejarnya dan tiba-tiba kunang-kunang itu mematikan lampunya sehingga gelap gulita, sehingga para penganiaya tidak bisa mengejar, dan anak-anak ini selamat keluar dari dalam hutan karena pertolongan Tuhan. Kunang-kunang. Pertanyaannya, saat itu apakah anak-anak ini minta? Tidak. Allah tahu bagaimana Allah menolong kita. Kadang kita berdoa, Tuhan, bagaimana caranya aku menghadapi musuhku, bagaimana caranya aku menghadapi orang yang menipu aku, orang yang lalim, bertindak lalim terhadap aku. Allah punya cara. Kita tidak usah bingung. Allah punya cara. Dan cara itu di luar pemikiran kita. Hal yang tidak masuk akal, hal yang mustahil, itu diberikan Tuhan kepada kita. Jadi soul seeker, pada tayangan kali ini, kita harus berani berperang. Hadapi, tetapi dengan kekuatan nama Yesus. Hadapi, jangan takut. Hadapi. Kamu kadang katakan, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Kita punya kekuatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kiranya ini jadi berkat, soul seeker, dan aku ingin berdoa bagi kalian. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang sudah mendengar tayangan ini. Apabila mereka dalam keadaan situasi yang sulit, mereka mengalami kejahatan dari luar untuk menghancurkan kehidupan bisnis ataupun kehidupan keluarga. Aku berdoa di dalam nama Yesus, apa yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin, itu yang diberikan Tuhan untuk pertolongan kami. Dan aku percaya Tuhan, orang yang menonton pada tayangan ini diberikan kemenangan
di dalam nama Yesus. Asalkan kami percaya, nama Yesus punya kuasa, nama Yesus yang akan bertindak untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Oke, Soseker, kiranya ini menjadi berkat. Kamu harus tambah kuat, tambah yakin bahwa iman kita ini diuji Tuhan, diproses Tuhan untuk naik level. Berarti kita harus berperang, melawan kejahatan, merebut orang-orang dari dalam api, supaya mereka dimenangkan mengenal Kristus. Puji nama Tuhan, kiranya jadi berkat, dan sampai jumpa kembali. Haveinu Shalom Aleichem. Tuhan memberkati. Bye.